ada ini lagi nih, ada. Ya. Ada ini lagi nih. Ya. Oh ya. Baik Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anissa Astrid, ST MPD, sebagai auditor kami pada siang hari ini. Kemudian kepada Kepala Kaprodi, Prodi Magister SPI, dan satu lagi ini ada staf dari Magister SPI, dan juga ada dari tim dari Fakultas Adab itu Pak ya, dari Fakultas Adab. Ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kita walaupun dengan cara online ya. Tadi pagi sudah memang ada dibuka secara khusus oleh Bu Dekan ya. Kemudian juga dengan yang lain setiap prodi juga, dan kemudian terpisah untuk ke prodi masing-masing secara online. Jadi jam sekarang juga ada yang mungkin ada bersamaan gitu Bu, maaf tadi makanya tadi roomnya meloncat-loncat gitu kan. Jadi ada yang bersamaan prodi ilmu perpustakaan, nanti kemudian yang politik, kemudian yang sejarah peradaban Islam juga. Nah, jadi mungkin sebelumnya minta maaf. Mungkin untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, nanti sebelum kita serahkan ke Ibu dan Kaprodi, mungkin sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi sebelumnya kami juga sudah mengucapkan terima kasih dengan Ibu, dan kami pada hari ini mungkin ya istilahnya ya akan diaudit ya gitu. Tapi secara ini juga mungkin kami ya memohon selain dari data dan yang lain, kami periksa juga arahan-arahan yang mungkin bisa untuk kemajuan prodi nanti, karena ya kami di prodi magister ini mungkin ini sebagai kabar awal Ibu, bahwa kami jadi tahun kemarin memang baru sistem perpanjangan ya Pak ya. Ya. Kita itu juga sudah merasa bersyukur, kemarin sudah hampir ini ya Pak, hampir gitu kan. Jadi sudah alhamdulillah sampai 2025. Jadi mungkin kami mau merintis benar-benar mau ditata gitu kan nanti. Jadi masih baru yang perpanjangan gitu kemarin untuk akreditasinya kan masih B. Kemudian yang kemarin juga karena ada peralihan dari pasca, kemudian kami kan tadinya belum ada dosen gitu waktu mau perpanjangan, jadi mencari home base waktu itu 5 itu susah, mau perpanjang harus ada home base gitu kan. Akhirnya kami tarik yang S2-nya dari S1 itu kan baru ada 5 orang, nah baru kami boleh perpanjang. Jadi ngurusin sekitar itu Bu. Jadi masih ini ya, masih ya ke depannya mungkin pengen berbenah gitu ya. Mungkin itu ya. Selanjutnya mungkin sedikit dari Kaprodi sebelum kita menyerahkan ke Ibu Dr. Anissa Astrid. Silakan Pak Kaprodi. Terima kasih Pak Mo. Ya, saya kira kita terima kasih pada Ibu dan insyaallah pagi ini akan menjadi auditor di program SWAY di Senat. Jadi karena kami istilahnya ya kalau pengadilan itu betul jadi kami siap menunggu dakwaan, menunggu arahan, menunggu putusan apa yang akan ditanyakan oleh pemeriksa, semacam BPK lah kira-kira. Itu kami apa yang bisa kami jawab nanti kami jawab, yang bisa kami siapkan. Di luar itu ya mohon maaf jika ada hal-hal yang belum kami siapkan, karena terus-terang memang dari awal kami sudah satu kali selama periode yang kami tahu, tapi masih
Amilda ya. Siapa Pak? Ya, Bu Amilda. Bu Amilda dengan Pak Rulian. Bu, iya Bu Amilda ya, betul betul. Dengan Pak Rulian ini sudah evaluasi lah kira-kira seperti itu. Setelah kami lihat, ya karena kebetulan mungkin kalau ibu kemarin sempat ikut, mungkin tidak terlalu banyak apa perubahan karena kami ini agak ya mungkin mau curhat sedikit kami di sini jangan-jangan saya kami secara keseluruhan jangan di antara mungkin jangan-jangan yang ada S2 kemudian yang ada miskin apa ya mahasiswa jadi seolah-olah miskin kami tidak ada sejak kami tidak ada kemudian itu satu hal yang setahu saya kalau di karena yang namanya di S2 ini kan ya karena yang namanya bekerja kemudian senior orangnya bekerja ada program-program yang di dalam formulir di dalam yang harus dilakukan sehingga itu apa menghasilkan fisik dan seterusnya sementara dalam prakteknya ya kita tidak lakukan misalnya setahu saya di kurikulum kami tidak ada kedengeran berisik. apa PKM Ini tuh, iya Ibu Astridnya yang berisik. itu saya perhatikan sebetulnya ada Saya yang mati ya. itu. Nah khusus yang ini kita agak susah apa istilah mengisinya karena terus terang yang tidak ada yang namanya S2 setahu saya. Kalau yang di kami ini di S2 kami ini apa kalau sosialisasi mungkin ada apakah itu nanti bisa dimasukkan kalau memang itu bagian dari PKM misalnya kita ambilkan dari situ misal kegiatannya bukti-buktinya sebab di pedoman apa di pedoman akademik di kurikulum itu memang tidak ada yang namanya apa ya entah kalau sekali lagi entah kalau yang di S2 yang lain nah semacam itu ada hal-hal semacam itu satu contoh saja maksud saya nah ada hal-hal yang semacam itu yang di dalam form kita harus isi sementara dalam realnya kita tidak melakukan sehingga pada bagian ini kita agak sulit apa istilahnya memberikan jawaban atau mengisi lah seperti itu pertama kemudian kedua juga saya setelah apa ya karena kita sudah apa menerima adanya kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau memang itu perlu dilakukan berkala ya mungkin sejak hari ini akan kita lakukan misalnya semacam analisis SWOT. Analisis SWOT itu kan ya harusnya kan kita memang lakukan pada saat merencanakan sesuatu seperti itu kan Bu. Biasanya itu kan sebuah perencanaan bagian dari sebuah perencanaan menurut saya. Nah, karena memang kita ini sudah jalan seperti itu kan. Jadi kita ada analisis SWOT-nya. Nah, itu kami juga tidak melihat bagaimana yang apa istilahnya dokumennya seperti itu yang jelas periode kami tidak melaksanakan karena saya merasa itu tadi karena itu bagian dari perencanaan. Kalau memang itu bagian perencanaan setiap awal studi mungkin ya untuk ke depan mungkin kita laksanakan. Ya tapi tentu apa yang kita lakukan itu juga paling ngulang-ngulang karena kondisinya seperti itu, ya. Misalnya tantangannya, kemudian harapannya, apa kemudian peluang misalnya kan, kelemahan kita di sini karena memang dikatakan tidak bekerja ya mungkin salah Bu ya, tapi dikatakan bekerja ya mahasiswanya ada 5 orang. Bahkan kadang-kadang lebih banyak yang keluar daripada yang masuk sementara ya yang kita urus semester mata kuliah itu pun bisa dikatakan copy paste karena belakangan gitu kemudian menetapkan dosen kami juga sekitar 5 orang orangnya itu sudah putar-putar jadi ya dikatakan tidak ada tantangan enggak juga saya katakan mau dikatakan tidak kerja itulah kerjanya rutinitas yang menurut saya sangat sedikit gitu kan. Nah itu tadi kemudian mengurus tentang apa misalnya mereka yang mau ujian terbuka tertutup
Ya sebatas itu. Sementara program bimbingan itu berjalan masing-masing kan ke ini. Nah, maksud saya Ya, putus. ya Oh, karena memang dosen-dosen di sini hanya 5 orang, kemudian ini sepertinya sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi kadang-kadang pada saat seperti ini kita perlu butuh laporan, butuh bukti fisik dan seterusnya, baru kita kumpul-kumpulkan seperti itu kan. Jadi nah hal-hal ini maksud saya mungkin nanti ada arahan khusus dari LP2M misalkan, dari asesor, mungkin ada hal-hal atau trik-trik atau hal-hal yang memang perlu bisa dijadikan solusi sehingga kejadian ini saya berkaca dengan yang sudah terjadi maksud saya Bu. Jadi ke depan ini kalau dan ini terjadi lagi maksud saya memang ya yang bisa diisikan apa yang bisa karena saya kemarin melihat ada bagian awal itu kan dari yang Ibu kirimkan itu kan analisis SWOT. Saya bilang rasa saya setahu saya kita tidak pernah melakukan. Jadi ngisinya itu gimana? Mau menyesuaikan segala macam kan. Tapi kalau baru mau diisi ya kita akan panjang gitu kan analisis SWOT-nya. Mohon maaf, kami serahkan sepenuhnya pada Ibu Anissa Astrid untuk memberikan salam masuk kepada audit. Silakan kalau ada hal-hal yang lain yang belum disampaikan, kami hanya menerima gitu. Apapun kekurangannya kami mohon dimaklumi, kami berusaha akan apa yang menjadi catatan dari para mungkin itu asesor. mungkin dari saya pada silakan. Ya, baik. Tadi dari Pak Kaprodi sudah. Mungkin ini untuk selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Anissa Astrid ya, yang kalau menurut informasinya di awal itu yang poin 6 ya Bu ya, tentang pendidikan ya gitu ya. iya Pak. Ya. Yang 6 saja berarti ya. Iya tambah Pak. Ya udah. Mungkin kami serahkan secara penuh kepada Ibu. Silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Mashur Dunci, dan Bapak Sekprodi, Bapak Mulyadi ya Pak. Ya, mohon maaf. Ya, kayak kalau muka sih saya familiar ya kalau muka. Ya. Sering melihat, tapi kalau pas baca nama itu saya masih meraba-raba yang mana ya Pak Mulyadi itu. Kalau saya juga masih berapa jangan Bu. Ya, Pak saya cukup junior ini Pak Mashur di UIN ini. Ya. Ya, jadi begini ya Bapak-bapak sekalian, jadi yang ditugaskan untuk sebagai auditor AMI ini pada dasarnya itu pengelola prodi ya Bapak. Saya sendiri juga pengelola prodi, juga dengan polemiknya masing-masing. Jadi saya paham benar apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Mashur, begitu juga dengan Pak Mulyadi di WA itu ya sama Bapak. Kami juga ya kita kan tinggal di rumah yang sama gitu ya. Jadi problematikanya itu ya begitulah intinya. Namun ya ini kan tuntutan penjaminan mutu ya, diharapkan ke depan ya kita bisa saling bersinergi mungkin ya, baik antara kita pengelola prodi dengan pimpinan terutama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, begitu kira-kira Pak Mashur dan Pak Mulyadi. Jadi saya mungkin mewakili Pak Ruliansa juga, ya coba Pak Ruliansa bisa ya, sayangnya itu tadi Bapak-bapak beliau pertama tubrukan jadwal. Jadi beliau tuh jam 8 tadi itu mengaudit di kampus B itu offline Pak, itu di
apa pembukaannya jam 8 sama kayak yang apa di adab ini gitu. Jadi katanya agak riweh katanya. Kalau dia cancel di sana dia sudah kadung janji dengan Kapusti PD-nya gitu. Udah kadung janjian gitu. Jadi ya sudahlah kalau begitu saya sendiri saja begitu kira-kira Bapak-bapak. Nah, kemudian instrumen yang dibagi ke kita, kenapa kita? Karena saya juga diaudit nih, Bapak. Itu sepertinya agak sedikit berbeda, sedikit tapi perbedaannya dengan tahun kemarin. Ini dengan dengan menyesuaikan tuntutan ISO juga ini, Bapak-bapak. Selain dengan tuntutan kriteria 9 kriteria akreditasi, juga menyertakan butir-butir yang memang tuntutan ISO, Bapak-bapak. Nah, khusus untuk prodi, jadi saya kan ditugaskan ini mengkonfirmasi ya, saya bukan istilahnya mengaudit, hanya mengkonfirmasi saja. Itu terkhusus poin di tabel itu 36, Pak. Dari 36 sampai 55, C6 saja, Pak. Iya, gitu. Jadi kalau yang Pak Mazhur bicarakan tentang analisis SWOT itu kemungkinan kaitannya di UPPS barangkali. Jadi itu mungkin bukan pembahasan kita pada hari ini karena C6 itu fokusnya lebih pada pengelolaan pembelajaran, Pak. Ya, jadi Tridharmanya itu bagian Dikjar kira-kira begitu. Dan pembelajaran dan pengabdian, penelitian gitu. Ada juga pengabdian tapi sorry. Ya, jadi khusus bagian itu, Pak, yang terkait dengan apa? Kalau pengabdian ini terkait dengan mahasiswa. Lebih jelasnya nanti kita kajilah satu-satu ya, Bapak. Nah, yang mungkin karena ada beberapa yang Pak Mulyadi sudah isi 4, mungkin ya saya sudah tidak usah lagi mengkonfirmasi ya Pak, karena yang harus saya konfirmasi itu sebenarnya ya yang istilahnya diisi dengan poin 3 dan 2 gitu. Ya walaupun sebenarnya saya juga harus menanyakan sih sebenarnya butir 4. Ya tapi saya yakinlah ya kalau Pak Mulyadi sudah merasa yakin untuk mengisi 4, ya saya yakin saja bahwa prodinya juga sudah ready ya karena sudah pede ngomong ini sudah 4 gitu kira-kira. Begitu ya Pak Mulyadi. Oke ya Bapak-bapak, apa kita bisa mulai sekarang? Jadi kita butirnya dari Excel. Ini Excelnya mau di display atau Bapak pegang sendiri-sendiri sudah? Saya tanya dulu. Mungkin di display ya Bu ya? Iya, tapi mohon maaf Pak Mulyadi bisa enggak nge-display-nya? Iya. Karena ya kamu aja sambil tampilkan ya. Saya juga sudah nyari-nyari di mana kemarin masih ada. Iya. Yang 6 Bu ya? Iya, nomor 36 Pak. Ya, ini ya. 36, iya. Ya. Nah, kebenaran Terus. ini evaluasi kurikulum terakhir diadakan di tahun berapa Bapak? Jadi memang tidak ada gitu ya? Oh, yang karena Bapak punya 2, jadi saya asumsikan apa benar belum ada evaluasi
Nah, ini yang diajarnya adalah sebagai itu. Ya, evaluasi dan pemulihan kurikulum sebagai 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan Ada internal. kumpul gitu membicarakan tentang kurikulum, Ya mengetahui. proses Makanya revisi kalau Jordan, Oh iya, iya. Jangan-jangan ini ya support antar mereka. pengelola prodi dengan mungkin stakeholder, dengan alumni, dengan Makanya kalau mereka stakeholder, alumni dan para dosen. Bagaimana Pak? Kira-kira? ya untuk yang ini yang 2 ininya Bu ya? Ya, karena Bapak kan ini 2 nih. Iya 2 ya. Iya. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutahiran Iya. kurikulum ya. Nah, jadi pertama yang 4 sampai 5 tahun terakhir ada Juga 1, 2 melibatkan pemangku kepentingan internal direview oleh bidang ilmu program studi, industri, apresiasi. Oke, 2 ya kita nilainya. Pak, bener Pak kita nilainya 2 ya Pak? Iya, nggak tahu saya. Ini Pak Masur. Iya, maaf saya mau konfirmasi dulu Bapak. Ya. Iya. Ya, sebenarnya kemarin itu kita kan apa Bu ya? Artinya kan kita juga pengen apa ya? Secara umum mungkin kita kasih 4, ternyata mungkin kita ada tidak melaksanakan kemarin tuh. Saya pikir pertimbangannya, saya pikir mungkin ada sebagian yang kita laksanakan gitu kan, akhirnya kita kasih nilai gitu Bu ya. Ya, enggak, mohon maaf pertama yang saya kan sambil ini Pak, sambil ngetik ya Pak, mohon maaf. Ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan saya 4-5 tahun terakhir ini sesuai sasaran di situ. Apakah pernah diadakan kegiatan evaluasi kurikulum, Pak? Saya mau mendeskripsikan kondisi gitu. Evaluasi kurikulum itu ya pernah kami kemarin juga sempat, cuman kita melibatkan WD1 gitu kan, pihak dekanat dengan kami prodi 2. Kemudian kita mau merancang apa gitu Bu. Jadi selama ini mungkin itu jadi beberapa kali dengan terutama intent dengan WD1 gitu kan. Tapi kalau untuk yang stakeholder secara keseluruhan melibatkan masyarakat ya secara jujur kami belum gitu. Tapi kalau untuk yang di dekanat dengan prodi itu kita adakan kemarin Bu. Oh, jadi itu diadakan pernah ya Pak dalam 4 tahun terakhir ini ya? Iya, ada. Tapi intern sifatnya. Intern dengan dekanat. Mungkin ubah jadi 3 ya Pak? Gimana Bu? Iya Bu. Ubah jadi 3. Iya. Karena pernah diadakan. Ya, sebentar ya Pak, saya ketik dulu ya. Iya. 3 mungkin Bu benar Bu posisinya. Jadi ini apa? Pernah diadakan evaluasi kurikulum tahun berapa Pak terakhir? Mohon maaf. Saya masuk 2020 kemarin. Oh, 2020. Pernah saya juga kan kami dengan Pak Masud 2020 ya Pak ya, setahun itu. Oh, ini ya kan maksudnya. Iya Pak, sama dan saya. Ya artinya yang setahu saya ya waktu itu Bu ya tadi 2020 lah, 2020 berapa kali ya Pak kita semester genap ganjil sempat dengan Ibu Dekan, Ibu DE wakil dekan. Pertemuan internal ya Pak, gitu ya. Membahas tentang kurikulum gitu ya. Iya. Ya, pernah diadakan pertemuan internal. Bentar ya Pak, saya sambil ngetik ini. Saya ada asisten untuk ngetik, jadi dikte apa ya Pak? Iya Bu, siap. Evaluasi kegiatan kurikulum secara internal. Siapa aja itu Pak yang ada? Kaprodi, yang dihadiri Kaprodi, WD1, Bu Dekan ya, Bu Dekan Bu. Dekan. Gimana dengan dosen-dosennya Bapak? Ya itu WD1 dengan Dekan dosen lah itu.
Oh, Dosennya kan cuma 5. Jadi WD1, WD2, WD3 sama. Dosennya Itu yang saya bilang tadi Bu, itu Bu. Dekan WD1 3 udah Kaprodi. Merangkap. Mereka itu merangkap-rangkap Bu, merangkap penguji, merangkap pembimbing, merangkap pejabat, merangkap dosen. Orangnya itu juga. Makanya saya bilang itu, dibilang iya. juga. Saya di pasca Pak kebenaran Pak. Iya. Bener di pasca kan masih ada dinamikanya kan. Kalau di sini ya unik lah. Pak nama baik. Ya Pak, apa Pak itu terakhir kali mendiskusikan apa yang di kurikulum itu Pak kira-kira? Kemarin yang sempat kita yang kemarin yang jadi peta kurikulum, kemudian juga terkait dengan proses mungkin proses ini Bu, proses ujian-ujian ya, sempat juga di kita Ya Pak, kalau kurikulum itu berarti kaitannya mungkin dengan mata kuliah, kemudian capaian gitu, capaian pembelajaran. Ya, terutama dengan proses percepatan ini, karena kemarin yang 2017 itu waktu itu kan ada kami kan termasuk ada kevakuman yang ini, yang artinya ada yang kesulitan untuk keluar Bu ya. Kata 2017 dari tahun 2027 kan kita sempat kalau cuci gudang bukan ya, tapi maksudnya kita upayakan untuk kelar semua waktu itu kan, karena habis masa gitu kan. Sudah itu juga kan berarti kan itu terkait dengan capaian pembelajaran, bahwa memang kedepannya nanti di semester 3 sudah harus mendapatkan kalau ini bahasanya ada supervisor lah istilahnya gitu kan. Kalau kemarin tuh rencana karena PA kami kan tidak ada seperti S1 gitu kan. Akhirnya mungkin itu hal-hal itu juga yang nanti dimasukkan di dalam di kurikulum dalam upaya pelaksanaan ujian-ujian gitu Bu. Pembelajaran. Ya. Capaian pembelajaran, namun belum mengundang ini ya Pak, pihak eksternal ya Pak, kira-kira ya. Kalau eksternal juga ada, tapi dari dosen ya cuman ada 2 kita Bu yang dari luar, Ibu Retno. Ini stakeholder, alumni. Stakeholder ya? Belum ya Pak? Belum kalau stakeholder Bu. Baik, tapi belum bisa mengundang stakeholder dan pihak eksternal lainnya. Ini ditanya juga ini penyebabnya. Ya Pak, halo. Ya halo Bu ya. Kenapa kira-kira belum sampai mengundang secara luas untuk pemutahiran kurikulum itu? Karena kalau saya begini Bu melihatnya, karena struktur kurikulum di kami ini, ya bukan kami saja, artinya di prodi magister itu kan muatan kurikulumnya kan nggak terlalu banyak, sekitar 40 KS lah ya, maksimal kira-kira seperti itu. Kemudian hampir rata-rata mata kuliahnya itu ini tidak perlu KS lah ya, maksimal kira-kira seperti itu. Kemudian perubahan yang signifikan sebetulnya hanya pemolesan, misalnya penyesuaian saja sedikit sedikit banyak di sana sini. Sebagai contoh misalnya kami kemarin itu ada yang namanya mata kuliah mata kuliah antara tesis dengan artikel itu digabung misalnya. Nah, kami merasa ini ada yang tidak efektif, sehingga dipecah saja bahwa yang namanya artikel itu tidak lagi masuk mata kuliah, tapi dirubah menjadi salah satu syarat untuk terbuka misalnya.
Jadi mereka harus menyerahkan artikel dalam bentuk artikel yang sudah disubmit seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada semacam apa? Itu yang membuat kami bingung dari awalnya. Yang kira-kira perbaikannya semacam itu saja, Bu. Sehingga kami merasa ya apa ya istilahnya kalau memang evaluasi secara menyeluruh kurikulum itu, saya kira memang memerlukan stakeholder atau orang-orang pakar di luar ini kita anukan ya, kita apa istilahnya kita undang. Tetapi karena memang perbaikannya boleh dibilang dalam skala cukup kecil, saya kira ya itu tadi kita lakukan secara intern saja. Boleh dibilang ngobrol-ngobrol kecil lah dengan yang berkepentingan dalam hal ini dekan, kemudian PD1 dan juga mungkin kaprodi yang lama seperti itu untuk meluruskan kira-kira ini tadinya gimana dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Bu, yang dilakukan sehingga rasanya tidak memerlukan masukan dari luar. Makanya kadang-kadang kita tidak melibatkan stakeholder itu karena bukan evaluasi kurikulum secara secara komprehensif kira-kira seperti itu. Tapi kalau memang kita merasa kurikulum ini terlalu jomplang, pencapaiannya terlalu jauh, nah mungkin itu nanti kita adakan melibatkan stakeholder supaya dapat masukan seperti itu. Ya mungkin untuk ke depan akan kami lakukan. Banyak juga yang setelah kami nilai ada juga hal-hal yang memang diperlukan sebagai contoh misalnya muatan kurikulum kita ini belum menyentuh pada distingsi misalnya. Menurut saya masih belum banyak kira-kira seperti itu. Ini suaranya tabrak menabrak. Halo Pak. Ya. Berarti ya. Ya itu yang pertama itu, Bu. Terus kedua, kemarin juga kenapa kami belum sempat mengundang dari stakeholder dari luar, seperti semacam kita kemarin kan mau mencetak kurikulum atau misalnya pedoman gitu ya, katanya dari pihak universitas belum ada untuk nanti diturunkan ke kita ke prodi belum ada waktu itu, jadi masih nunggu itu juga, Bu, waktu itu kalau tidak salah. Jadi Pak, mohon maaf. Apa Pak kemarin Pak yang kita waktu kata Bu Aminda nanti kita nunggu dari dari UIN juga belum ada untuk misalnya menetapkan. Oh ya, pedoman ya. Kita mau menyusun, merevisi pedoman yang ada, termasuklah kurikulum mungkin, pemuatan kurikulumnya dan seterusnya. Tetapi saat itu kita disuruh nunggu karena berbarengan juga karena program atau pedoman UIN, pedoman akademik UIN yang umum itu sedang disusun. Tapi sehingga sudah kita menunggu. Sekarang sudah. Nah, sekarang sudah mungkin kita bisa coba karena kita takutnya nanti bertabrakan dengan visi misi yang dari atas ya kan, yang lebih besarnya. Sehingga kalau itu sudah ada, nanti kita mengacu ke sana rujukannya kira-kira seperti itu, Bu. Jadi belum diadakan secara signifikan dan secara komprehensif untuk perbaikan itu karena masih menunggu. Ke depan mungkin bisa kita lakukan. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi ini ini sebenarnya pengingat kita bersama Pak, karena saya sudah beberapa kali membaca, mempelajari baik itu persyaratan ISO, baik itu persyaratan. Tapi kalau kami dulu masih 7 standar Pak. Dapat tahu kalau SPI kemarin itu apa 9 kriteria apa yang masih 7 standar? Yang 7 yang baru. Ya baru sekali ya. SPI kemarin. Selama ini kan masih 7 ya, Bu? Masih 7 ya, Pak? Iya, kalau kami kemarin pas pengajuan akreditasi terakhir yang S3 PI itu masih 7, Pak. 7, kalau yang ini SPI S2 7 juga ya? Kami kemarin kan memperpanjang, Bu ya. Memperpanjang. Jadi tidak nyusun 2002. Jadi syarat memperpanjang kemarin katanya yang penting ada home base-nya, dosennya ada home base-nya, terus kita bisa ajukan gitu kan. Tapi cuma 1 kali kan perpanjangan itu karena begitu kami masuk waktunya tinggal 3 bulan lagi. 2020. Artinya standarnya standar yang lama, Bu. Kalau lama ya, itu 7 ya mungkin 7 gitu. Kami juga enggak. Kami terima jadi.
Karena kami nggak ngajukan, jadi nggak tahu standar berapa yang diajukan itu. Ya, SP ini perpanjangan ya Pak ya, udah dia Iya, sampai perpanjangan sekali Ya, kemarin ya. Desember. panjang ini sama apa ya kemarin itu? Ya cover Pak, cover disertasi sama pengesahan kemarin kami untuk memperpanjang itu. Iya, Oh, sama loh. Iya, SPI juga ya. iya Bu, baru. Oh, jadi belum ngisi borang ya? Belum ya, Iya, Pak? belum. Makanya kami Masih borang yang ya, lama kayak 2020 kan. kayak orang buta itu. Bukan Pak, ini apa pembelajaran, tapi nggak tahu ya ke depan bapak-bapak masih ngelola prodi ini atau enggak. Iya, makanya saran saya kalau memang mau berlanjut itu kalau bisa kan prodinya itu seumur hidup, jadi dia tahu awal sampai akhirnya. Iya, Jadi Pak. Jadi memang kami betul-betul hampir itu Bu, Pak. kemarin hampir itu sudah tinggal 3 bulan lagi kan, untuk masuk. Waduh, gimana ini gitu kan? Oh iya. Oh iya. iya, kebetulan juga Bu. Saya masuk Kebetulan itu juga. saya tanya. Waktunya berbarengan dengan dengan S1 kan Bu. Jadi kemarin kami S1 juga sudah mengajukan, jadi kami waktu itu menunggu S1 selesai, nanti baru kita. Nah rupanya nggak kekejar karena memang S1 itu orangnya itu aja Bu sebetulnya ya, dosennya juga dosen S1 itulah kan, dosen kami itu. Sehingga saat itu yang S2 memang belum, untung-untungnya bisa otomatis perpanjangan itu. Kalau enggak mungkin kami dicabut. Udah Pak, kita lanjut ya. Ya, oke. Ya, saya konfirmasi pokoknya poin 3 saja. Yang kemudian nomor 37 ini Bapak juga mengisi 3 ya, Pak. Iya, Pak 37 ya. ya Pak Mulyadi ya. 3. Yaitu capaian pembelajaran ini. Bahasannya capaian pembelajaran apakah CP-nya diturunkan dari profil lulusan? Nah, yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi dan memenuhi level KKNI. Nah, kira-kira ini dokumen apa Pak yang kurang di sini? Karena Bapak mengisi 3. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil. Ada ya Pak? Ya, KKNI untuk SPI sudah ada? ya ada Bu. Tapi ini 2018 Pak ya? Iya ini. 2018 itu kalau boleh tahu penyusunannya itu CP-nya itu kan ketika penyusunan biasanya bahasnya CP dulu ya Pak biasanya. Iya, capaian pembelajaran ya. Iya, itu Ya. kira-kira itu apa? Penyusunan direksi untuk CP itu apakah sudah istilahnya ada input dari ini Pak, asosiasi profesi ini Pak, asosiasi program studi. Ya. Nah, itu yang mungkin agak susah. Ya, lagi-lagi kami ngambil itu kan apa ya, capaian pembelajaran dengan profil lulusan gitu Bu ya. Memang sih secara umum kami kan kemarin rata-rata hampir 50% sudah ada yang kerja gitu kan. Tetapi begitu kita masuk memang kenapa kami isi 3? Karena kemarin kita menghadapi kendala waktu kelulusan itu ada sempat yang 2017 itu kan hampir 4 orang itu udah hampir ini Bu. Jadi kita selesaikan, kalau tidak kan waktu itu DO gitu kan. Nah, akhirnya kita juga menganggap bahwa ini tidak sempurna juga gitu kalau isi 4 gitu kan. Nah, kami kemarin menghabiskan ya, alhamdulillah. Jadi kami mungkin berbicara ke depannya nanti mungkin dari 2019, 20, 21, 22 mungkin ya 223 bisa kita majukan lagi, itu mungkin nanti untuk borang berikutnya kan. Jadi yang di belakang itu 2017 2018 kami anggap sebagai masa yang lalu lah gitu kan. Kami ke depan mungkin pengen ditata yang benar-benar dari 2019 ini jadi profil lulusan, kemudian Mohon maaf Pak, mohon maaf ya. Pak. Sepertinya Bapak harus
melihat redaksinya itu yang di sasaran, Pak. Karena ini kaitannya dengan dokumen yang harus tersedia, Pak. Oh gitu. Bukannya di indikator, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Di sasaran, Pak. Ya. Jadi, apakah CP itu memang rumusannya di KKNI itu diturunkan dari profil lulusan atau tidak? Itu pertama kan? Nah, kemudian apakah rumusan CP itu lagi ya berdasarkan asosiasi profesi gitu, Pak. Jadi Ya. ada pihak eksternal untuk perumusan CP gitu kira-kira. Ya, kemudian juga apakah itu tadi balik-balik lagi evaluasi 4-5 tahun, kemudian ada perubahan untuk mengadaptasi perkembangan iptek. Nah, gitu kira-kira. Kalau di kurikulumnya diturunkan seperti itu, Bu, sesuai dengan apa yang disarankan dengan ini ya, apa LPM gitu. Cuman kenapa kami isi 3 mungkin kami takutnya di datanya mungkin kekurangan gitu, jadi kami tidak berani juga mengisi 4 gitu. Iya. Belum apa ya? Maksimal ya. Bukan, maksudnya belum evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi perkembangan iptek ini mungkin ya? Ya boleh deh, nggak apa-apa. Betul, Bu. Ya, Kami ya. nerima. Oke ya. Jadi Masih 3 ya? 3 ya, Pak? Iya. Ya. Jadi Itu 3 juga, Bu ya? Yang sengaja kami kasih 3 itu karena kami belum pede itu, Bu. Yang kami pede kami simpat, Bu. Ayo, Pak ini. Saya dapat banyak yang 3 juga, Pak, sama Pak. Kan hidup di rumah yang sama, Pak. Bilang di awal tadi. Iya. Sudah ada KKNI di mana capaian pembelajaran Ya baru 75% lah. Gitu. diturunkan dari profil lulusan. Ya, namun belum terupdate dalam 4-5 tahun terakhir. Oke ya Pak, lanjut ya Pak. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini poin yang 3 berikutnya 44 ya Pak. Ya. 44. 43. Ya, 43 dulu ya. 43. Iya, loncat Pak. Kan yang lain Bapak isi 4 semua. Sudah saya tidak usah verifikasi lagi. Oh iya gitu ya. Pak sudah pede untuk memenuhi. Kami anggap mudah-mudahan bisa kalau itu kami gitu kan apa? Ya. Ini 4 nomor 890 ya Bu ya? Oh iya, kalau Excel-nya 90, kalau tabelnya 43. Iya, betul ini. Ya, jadi apa ini? Ini tentang ini Pak, pelaksanaan proses pembelajaran, kaitannya pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. Yang dibaca sasaran Pak, yang terpenuhi atau tidaknya itu. Begitu ya. Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan secara periodik dengan RPS ya, dan menjaga proses pembelajaran hasil. Kaitannya dengan ini Pak, apakah GPMP-nya jalan atau tidak sehingga ada pemantauan ya dari RPS dengan aktualisasi di lapangan Pak ini Pak. Ya, ini ya kalau seperti itu maknanya mungkin kami bisa berani 4 itu Bu, karena GPMP setiap periode menyampaikan ini, membuat link ya, terutama dari sini kan ada yang apakah yang menguasai yang ini ya GPMP-nya dia ini Mas Mul, kalau awal semester dari kami prodi sama mahasiswa suruh ngisi ada sejenis Google Drive itu. Nah, terus di Pak, survei ya? Survei ya. Wah, ada ya Pak? Ya, setiap itu saya ngisi terus masalahnya. Setiap sama mahasiswa 1 sama prodi 1 gitu. Ada. Kalau itu ada Bu. Mungkin berani 4 kayaknya ya yang ini.
Ya, juga memantau proses pembelajaran. Ya, siswa dipantau yang terus. ada, ya, Pak. Desa Rubah berarti 4 ya, Pak? Ya, Bu, ya. Oke. Poin berikutnya, Pak. Ya. 44. 44. Ini proses pembelajaran terkait dengan penelitian. Nah, Ya. ini mungkin kita susah juga ya. Enggak, sebenarnya ini Bu, apa ya? Ini kalimat kan apa kalimatnya apa tuh? Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan penelitian ya. Kalau melihat dari 5 dosen yang ini punya. Waktu dengan Bu Indra kemarin waktu saya di audit, ini ada tidak pengembangan mata kuliah ya. Jadi kita itu istilahnya membentuk mata kuliah baru yang merupakan hasil penelitian, Pak, gitu kira-kira. Oh ya, itu kayaknya ada kemarin Bu, kita Jadi kebetulan Pak Masur sendiri yang ini, yang apa bahasa Jawi ya Pak ya? Penambahan, tapi di kelas tambahan gitu ya Pak ya? Ya, pilihan ada bahasa Jawi. Nah, kemudian Pak Masur yang ngajarnya ya, tapi kan di luar dari ini Ya, apa? pilihan mata Ya, kuliah pilihan Bu. ini Itu sudah ada, kayaknya ini berani 4 juga Bu kami kayaknya. Kalau terus kemudian melihat dosen yang memang ada di penelitian, kalau melihat dari BKD yang apa, yang kita bisa pantau itu bisa ambil tuh kayaknya sudah memenuhi semua rombongan ini apa. Bahkan yang sekarang juga Ibu WD1 Bu Amilda itu dari Litap Dimas kan pada dapat semua gitu Bu. Iya. Kayaknya ini sudah nih. Ya, mata kuliahnya tadi cuma 1 ya Pak kira-kira ya? Apa yang tadi ya? Kalau bahasa Belanda Pak, itu Pak Nur Huda itu kan masukin bahasa Belanda masuk nggak Pak? Bahasa Belanda itu udah lama itu. Ya ada dua ini Bu. Ya, tapi yang satu sudah lama, tapi itu tambahan juga kan ada bahasa Belanda itu. Kebetulan ada yang Pak Nur Huda kan mantan dekan. Hingga dijadikan mata kuliah, saya jadi penasaran juga. Itu apa? Pilihan. Bukan. Istilahnya bahasa sumber Bu. Bahasa sumber ya, bahasa sumber ada. Pilihannya Belanda atau Arab. Ngambil distinsinya Melayu kan akhirnya ada bahasa Arab Melayu Jawi itu kita masukkan sebagai pilihan gitu. Jadi kemarin pertimbangannya itu untuk yang SPI kan. Jadi anak-anak ada yang kebetulan juga kemarin yang S2 itu ada yang memang mampu berbahasa Jawi ya Pak si Pak. Bukan yang cowok, yang itu penelitian. Nah, ada juga Pak mahasiswa yang juga terlibat pada penelitian dosen Pak. Ada, banyak ada kalau gitu Bu. Kalau kemarin saya lihat 2 orang yang sudah ini ya, ada Aryo dengan Ramadan. Jadi semester Pak. Gimana Bu? Reguler setiap itu penelitian Litap Dimas Pak ya yang diikuti atau apa? Enggak, kalau itu dia dari dinas apa Pak? Orang luar Ya, dari luar, dari arkeologi. Jadi ada 2 orang kemarin yang dilibatkan itu dan ikut, dan mereka keliling ke daerah-daerah gitu Bu. Jadi semester kemarin itu penelitiannya itu terkait tidak dengan mata kuliah, ya. Arkeologi ya Pak ya. Pak? Okay. Ya, ada ininya dengan tentang penelitian di Pagar Alam tentang apa kemarin Pak yang arkeologi. Ya, ada peninggalan dari pas di Pagar Alam itu, terus mereka ke sana kayaknya ada 2 mahasiswa, 2 dosen, Pak Nur Huda dengan Pak Wahyu dari luar gabungan jadi itu Bu. Oke Pak, jadi 4 ya Pak diisi. Iya Bu, ya siap. Ya, mudah-mudahan bisa disediakan tanggung Ya, jawab. mudah-mudahan ada ininya kalau yang itu ya. Ini apa? Ya.
Kami ketakutan Bu, kalau ngisi yang bagus itu takutnya salah gitu. Kalau gini kan kami bisa jelas juga oh maksudnya gitu ya. Iya. Ya. Jadi itu tadi pertama pembentukan mata kuliah, kemudian proses pembelajaran yang berbasis penelitian gitu, Pak. Iya. Oke ya Pak, berikutnya Pak, proses pembelajaran yang terkait. Nah, PKM pula, kalau tadi penelitian, kalau yang pengabdian pada masyarakat. PKM ada barusan terakhir kemarin ke Lampung Bu, Bu Dekan, Bu WD1 sama Dosen tapi iya dosen ya kan? mahasiswa ada. Mahasiswa sama dosen PKM ke Lampung. Iya. Itu terkait dengan pembelajaran apa Pak? Apa itu terkait dengan mata kuliah juga? Ibu Amilda apa Pak? Antropologi ya Pak ya? Ibu Amilda? Iya Bu. Kemarin Antropologi kalau sejarah terus yang jelas kemarin ada 3 orang yang berangkat itu Bu Amilda, 3 dosen berarti kan, 3 dosen sama mahasiswanya. Kemudian 3 dosen itu Bu Amilda kan Bu Endang kan sejarahnya. Jadi dia mungkin karena untuk kebutuhan LBKD dia memang ke sana bareng tapi arahnya ke mata kuliah dia sejarahnya gitu kan. Kemudian Ibu Umi karena dia ya bentuk PKM yang diselenggarakan oleh siapa ya kalau boleh tahu? Fakultas. Memang ada P2M ya Pak? Ada apa istilahnya Pak di dalam perencanaan itu ada untuk PKM gitu Bu. Jadi akhirnya dilaksanakan gitu kan. Ada memang untuk prodi magister dan semester di RKA apa ya? RKAL itu RKA ini apa yang perencana ya RAKL itu ada perencanaan untuk semester ini akhirnya yaitu yang berangkat 3 orang dosennya saja. Oh ini bukan maksud saya ini pembiayaannya Pembiayaan dari itu gitu. DIPA, dana DIPA. Oh. Apa Pak? Dana apa DIPA ya Pak ya? Murni ya Pak? RM apa gitu. Pokoknya iya yang ke Padang kemarin. ya kemarin ya, yang ke Padang. Iya ada Bu, ada. Ya karena kita enggak jawab. Kita yang prodi Itu PKL atau sosialisasi Pak Mul? iya langsung jadi PKM. Oh gitu ya. Digabung kadang digabung itu tapi mereka membawa 3 sesuai dengan itunya, sesuai dengan ini begitu di lapangan dia sudut pandangnya mungkin dari sejarah dia kajinya tentang itu kan di arkeologi sama satunya naskah itu ya Bu Umi kan naskah. Ya ada itu Bu, yang itu ada. Iya Pak. Ya jadi Bapak yakin ada gitu ya? Ini jadi khusus benar ya Pak untuk PKM gitu ya kira-kira? Tulisannya begitu Bu, apa kalau ngelihat surat tugasnya mereka tuh PKM ke apa ya istilahnya ke PKM dosen dan mahasiswa gitu kan ke kemana dia ininya kan ke arahnya gitu kan ada di ya di RAP itu ada akhirnya ya dijalankan sepertinya mereka gitu entah kalau di fakultas lain ada apa tidak tapi yang jelas kemarin berangkat itu apa karena mungkin berdasarkan usulan dari sebelumnya mungkin Bu dari awal tahunnya ya. Oke, seperti yang untuk yang berikutnya juga kami mengusulkan apa jelajah budaya gitu kan. Ya mungkin disetujui apa tidak tapi untuk rencana berikutnya kemarin sudah kita masukkan jelajah budaya lah gitu. Ada satu kegiatan yang mungkin nanti mahasiswa dengan dosen mungkin gabungan gitu kan. Jadi dari awal sudah direncanakan kemudian di pertengahan tahun atau di akhir-akhir tahun dilaksanakan gitu. Biasanya cuma 1 kali lah kena gitu. Setahun sekali ya? Iya kayaknya satu Oke. tahun sepertinya 1 tahun ini 1 tahun rencana itu. Oke. Kami yang rencana ke depan itu kemarin sudah diminta dari WD1 apa Mul yang ke depan itu kita minta jelajah budaya itu namanya. Oh ya. Ada mungkin 2 dosen kemudian mungkin 3 mahasiswa gitu kan.
Nanti kita kemana, tapi arahnya belum tahu kan, masih secara umum gitu. Tapi begitu nanti di tahun depan di pertengahan, nah mungkin kita berangkat kan gitu. Sudah ada posnya gitu Bu. Oke, Pak. 4 juga Ya, berarti ya. di 4 ya, Pak. Alhamdulillah. Tapi nanti kami anu lagi ya, datanya ya, di itu lagi ya. Ya, kalau data itu Pak, tanggung jawab moral ke prodi sekprodi Iya. gitu aja menurut saya. Betul Bu, makanya kemarin juga ini dengan Pak Masur gimana nih Pak kita nih. Tinggal kita siapkan dokumennya. Jangan mulai. Penting buktinya ada nanti kan. Kita pengelola prodi Pak, tak mau tahu susahnya. Iya. Maksud saya menyerahkan tanggung jawab moralnya saja ya saya anggap ya untuk penyediaan dokumen ya. Kalau Bapak merasa yakin ini 4 ya saya isi 4 gitu Ya, aja. mudah-mudahan kalau yang ini ya sepertinya itu Bu. Kayaknya ya Pak ya. Insya Allah lah. Iya. Kali PDIP. Oke ya Pak, berikutnya ya. Ya. 46 Pak. Kesesuaian metode pembelajaran 3 semua kita Pak. capaian pembelajaran. Ada bukti sohehnya. Menunjukkan metode pembelajaran sesuai dengan CP yang direncanakan itu dengan porsi 75% ke atas. Jadi mata kuliahnya ada berapa misalnya satu semester misalnya. 1 3 mata kuliah itu memang metodenya disesuaikan dengan CP masing-masing. Metode ajar. Kalau ini 3 aja lah Bu. Kenapa Pak? Kira yang kurang apa menurut Bapak? Memiliki bukti sohi tentang sistem dan pelaksanaan monitoring ya. Monitoring, evaluasi, mencakup karakteristik perencanaan. Yang Kalau mana ini bukti Bapak yang baca? otentiknya apa Bu nanti Bu ini Bu? Yang Bapak baca yang mana Pak? Poin 4 yang saya baca ini. 4 berapa? 46 Pak, yang di tabel 46. Kalau di nomornya 90 90 3. 93 ya? Ya. Ya, yang di Excel ya. Ya, 93 ya. Iya. Monitoring evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakter perencanaan Pak, di bawahnya 94 itu. Yang 93 dulu Pak ini. Oh ya 93 ya. Oh, sudah 4 ya? Bapak baca 94 yang Oh iya. tadi Bapak. Oh sudah 4 ya itu. Iya, ini belum. 93 dulu Pak. Iya, iya, iya. Yang metode Pak ini metode Oh, kesesuaian dengan CP. metode pembelajaran dengan capaian ya. Riset Iya. base terbukti sahih menunjukkan metode pembelajaran dilaksanakan sesuai capaian pembelajaran direncanakan 70% dan 100% mata kuliah. Kalau metode pembelajaran di masa sekarang sama ini mungkin ini Bu ya, sesuai dengan industri education. Terbatas karena pakai Zoom aja itu gitu. Berani, ya sudah berani 4 itu Bu. Kan metode pembelajaran ya, masing-masing tenaga pengajar kan ya Bu? Iya betul Pak. Apakah Ya 4 lah, kalau metode mereka pakai CP-nya Pak kira-kira CP-nya gitu. 75 di atas 75% ya? Mungkin Ya. dokumennya ini GPMP juga sebenarnya ini. GPMP jadi ya? Ketika GPMP monitor bagian apa? Bagian RPS-nya gitu. Kan RPS itu ada nyebutin metode ajar ya Pak. Jadi apakah memang sudah sesuai atau tidak dengan CP-nya. Ini analisis RPS aja sebenarnya. Bukan aktualisasi kayaknya. Ya, ini 4 ya Pak. Ya, 4. 4 sepertinya 4 bisa.
berikutnya, Pak. Iya. Ini ya yang Bapak 44. Kenapa, Pak? Tadi Bapak ngomong 94 ini 3 saja. Kenapa, Ya itu Pak? Apa karena kurangnya, apa tuh? Pak? Saya catat yang kurangnya saja. Kalau ada bukti sahih itu saya masih Bu. Bukti sahih. Sahih buktinya harus sahih itu. Kalau nggak sahih nanti 4. Sahih. Ada juga bukti-bukti itu, kayaknya doib. Iya, Pak ya. Tidak ada. Bukti-bukti itu Tapi kadang-kadang kita doib. jalan, tapi kadang-kadang follow up-nya mungkin ya, Pak, yang masih kurang ya. Iya, iya. Ya, mungkin ya, kira-kira ya. Kalau bukti Kalau sahih itu monitoringnya pasti dilakukan sama Bapak tadi kan. Iya. putus ya? Gimana, Pak, kira-kira? Putus ya, Pak? Iya, monitoring evaluasi pelaksanaan 4. Ya 3 aja Bu, sudah Bu. Ya, yang bukan alasan 3 ini Alasannya tidak ada tentang tindak lanjut mungkin ya. Kalau monitoringnya kan tindak tadi ada ya. tindak lanjut. Tindak lanjutnya mungkin ya. Ya. Gitu ya, Pak. Ya, butuh tindak lanjut lah gitu yang belum maksimal gitu. Ya, istilahnya dokumennya ya, Pak ya. Ya, nggak apa. Ya 3. Telah dilaksanakan. Saya ketik dulu ya. Iya Bu, iya Bu. Ngomongin ketik. Bisa 4 galau, Pak ya. Aku ngetik. Dapat main-main, Pak saya. Aduh, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi. Buktinya Ya, terhadap sahih. Dokumennya 75% lah. namun Putus ya? ada sebentar. Iya Bu. Saya ketik dulu ya, Pak. Ya. Sebentar. Ya. Ketik yang Bapak omongin tadi. Iya Bu. Mana itu? Dari mana itu yang banyak keracunan agama? Kenapa kok? Ya, Pak, kita lanjut lagi ya, Pak. Ya Bu, ya siap. Ya, itu sekarang Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran ya. Proses mengukur ketercapaian. penilaian pembelajaran. Terdapat bukti sahih Ya, tentang mutu pemenuhan 5 prinsip penilaian. 4 Ya, mungkin Bu, ini Bu bisa Bu. Kenapa? 5 prinsip pembelajaran ya. 5 prinsip Iya, Pak. Terdapatnya mengukur ketercapaian. 5 prinsip penilaian terintegrasi dilengkapi dengan rubrik portofolio. 70% ya? 70% Mata kuliah, Pak. Iya. yang 4 mungkin Bu bisa Bu. Kenapa, Pak? Emang Bapak merasa yakin bahwa Kalau tiap dosen menjalankan 5 itu ya, prinsip pembelajaran, saya pikir ini Bu. apa penilaiannya? Oh, penilaian edukatifnya otentik ya, objektifnya. Tapi ada portofolionya, Pak. Kan 70% cuman ya? Sudah dilaksanakan. Videonya mungkin ya belum ada ya, Iya. gitu ya, Pak. Iya juga ya. Portofolionya 3 juga mungkin Bu. Ya, Pak. Oke. 3, kami isi 3. Ya. 3. Tunggu ya. Ya 3. Tidak, hasil deklarasinya mana? Sudah dapat hasilnya?
Baik Pak Mulyadi, Ya, 96 kalau di Excel 50 ya ini. ya. Ini 96. Bapak isi Pak. Ini apa ini pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Tes tertulis lisan angket Iya. penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Terdapat bukti sahih, teknik dan instrumen penilaian, terdapat capaian pembelajaran minimum 70% dari karya mata kuliah. Gimana ini? 3 saja, Bu. 3 juga ya. Ya, dokumennya itu. Nanti pelajaran bagi kami nih mau melengkapi gitu kan. Kalau pas waktu ada lagi kami udah lengkapi baru berani 4. Aku juga ini Pak, ini 3 Pak, jujur wae ini saya Iya, di prodi 3 ya. Iya. 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 3 ya. Ini agak gimana kalau ngomongkan audit ini ya, audit itu kayaknya saya itu sudah sempurna gitu, prodinya sudah bagus, padahal sama saja. Makanya saya lebih suka menggunakan bahasa konservasi Pak daripada audit kesannya. Ya ini apa ya? Sudah menjalankan Belum maksimal ya. ya Pak. Ya padahal sama Pak, tidak maksimal juga Pak. Ya. Pada waktu itu kan ada pelatihan BS itu kenapa? Jadi kan itu periode periode kemarin itu Pak. Bapak kan periode baru kan? Iya, baru Belum Bapak Kaprodi ya? Bapak pengelola prodi belum ya Pak Mulyadi? saya dulu sempat Kaprodi tapi di Prodi Ilmu Perpustakaan. Oh, tapi belum pernah ya ikut yang BS itu ya Pak? Saya kemarin kan 2015 Kaprodi, terus 16-17 2 tahun baru akreditasi dapat C kan waktu pertama. Kemudian saya berangkat studi 3 tahun Bu, jadi baru balik lagi. Belum sempat ikut. Kemarin masuk cuma hanya dapatkan itu. Ya. Bisa disuruh orang ini karena ikut pelatihan itu aja sih Pak sebenarnya. Bukan. Oh gitu ya. Iya. Pak, itu Pak. Jadi ini apa pengelola prodi semua sebenarnya yang Ikut audit ya. ini. Nah, saya nggak ikut kebetulan Bu. Iya, karena pas mau Iya. dapat nomor 18 ya. Suaranya hilang Bu ya? Nah, enggak Pak kalau saya suaranya itu. Ya. Halo? Berarti yang 896 itu masih 3 Bu ya? Ya Pak, saya isi 3 ya. Ya, Bentar, Pak. 3. Kemudian 36 ya. Ya. Ya, kalau itu 50 ya. Oke Pak Mul, kita poin 51 ya. Ya. Poin 51 itu di Excel-nya
98 ya? 97. 97 ya? 97, Pak. Ya. 97, Pak. Mohon maaf. Sama sih ini penilaian juga, Pak. Apakah 7 unsur itu sudah Terpenuhi ya? ada semua, Pak? Mempunyai kontrak, melaksanakan penilaian sesuai kontrak, membentuk pelaksanaan perkuliahan ya? Penilaian ini, Pak. Kontrak penilaian tapi ini. Penilaian ke pembelajaran kan? Penilaian ini, iya penilaian akhir. Kalau dilihat dari LBKD-nya maksimal sih Bu itu sepertinya mempunyai bukti-bukti rencana telah kan ada RPS, Ya. ada soal, ada Oke. nilai, Pak, saya ada bilang, apa? Iya. Iya. Sepertinya kalau untuk yang ke dosen, kalau sekarang ini mereka berlomba-lomba pengen lengkap kan untuk di Iya. LBKD-nya itu. Baik, Pak, baik. Ya, sepertinya bisa 4 ini Bu kalau yang ini. Oke, saya ganti 4, Pak, sudah. Iya Bu. Oke, berikutnya, Pak, poin 52. Integrasi Kegiatan penelitian dan PKM dalam pembelajaran 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Jika PKM 50%, 4. PKMI ya? Ya, PMK, Pak. PMK. PMK ya? 3 tahun terakhir jumlah mata kuliah. Nah itu gimana tuh ininya Bu? Penilaian apa di ini ya? PKM ya? Ya, 3 Pak Bapak di sini. Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian atau PKM dalam 3 tahun terakhir, Pak. Apakah sudah lebih dari 50%? Kata Bapak tadi 1 ya, cuman ya. Berarti mungkin ada tapi kurang dari 50 gitu ya, Pak, mungkin ya? Ya, 50. Karena PKM sekali kan yang kemarin yang itu ya. Ini bukan Pak, ini mata kuliahnya ini Pak. Soalnya kegiatan dan PKM dalam pembelajaran terintegrasi di mata kuliah. Terintegrasi ya? Nah ini jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dalam 3 tahun terakhir. Kalau yang itu kan yang sering-sering kami yang sering pengembangan mata kuliah terus dijadikan PKM ya itu tadi arkeologi, kemudian yang naskah sama sejarah itu biasanya yang bertiga itulah rombongan Pak Nurhuda, Bu Umi sama itu ngadakan kayak kemarin juga Bu Amilda itu ke daerah 3 tahun terakhir ya Pak. 3 tahun terakhir ya itu. Iya, gimana Pak baiknya? Tetap 3 atau gimana? Tapi mungkin deskripsi saya telah ada mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan ini tadi kan? Ya, 3 saja Bu. Tapi ya porsinya belum dikembangkan dalam 3 tahun terakhir gitu ya Pak? Ya, baru setahun terakhir lah 2 Bentar, semester. Bu. Mungkin perlu diinikan ya. Ini pengertian di jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian. Jumlah mata kuliah dosen tetap ya. Nah pengertiannya ini artinya memang mata kuliah itu misalnya tadinya tidak ada misalnya. Berdasarkan penelitian maka dibuat mata kuliah ini kira-kira seperti itu maksudnya, atau mata kuliah itu hanya dikembangkan topik intinya saja atau gimana ini? Duh, mohon maaf Pak, saya tidak jelas suaranya. Udah jelas ya? Iya, bergema-gema gitu. Oh, ehonya terlalu besar suara saya ini kayaknya. Tidak, mungkin Bapak bergabung ya dengan Zoom Pak Mulyadi ya? Wah iya, jangan-jangan seperti itu. Iya, mungkin. Berdekatan ini. Berdekatan memang. Kami kan tetanggaan, Bu. Atau Bapak duduk berdua saja lebih. Ya sudah, ya ada. Boleh. Hadiah juga itu dia jadinya Bu kalau berdua. Kalau Pak Mulyadi tidak bisa. Ya. Tanyakan itu. Ya.
Saya mau nanya yang itu, Bu. Kayak yang seperti ini yang kadang-kadang buat kita ragu-ragu tadi. Makanya nggak pede itu kan. Misalnya di sini kan dijelaskan Ya, Pak. ada jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian PKM dalam masih bergema ya? Enggak, anunya udah mati. Oh gitu ya, sudah Pak, sudah. Ya, nggak apa-apa. Speakernya? Bentar. Oh ya belum. Lain ruangan aja Bu. Nah, Ih, jadi di situ itulah. kan ada apa istilahnya? Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian. Ya. Kalau saya menangkapnya, memang dalam 3 tahun ini ada perubahan lah kira-kira seperti itu mata kuliah. Misalnya ada mata kuliah baru, yang mana Ya. mata kuliah baru itu muncul berdasarkan temuan hasil penelitian atau PKM, sehingga ini merasa dibutuhkan setelah diteliti, sudah ada penelitian atau PKM, merasa dibutuhkan perlu ada mata kuliah ini, sehingga dibuat suatu mata kuliah baru, kira-kira seperti itu. Ya, Itu satu pengertiannya. Atau bisa jadi pengembangan yang dimaksud itu mata kuliahnya tidak dirubah, tapi ada topik-topik intinya yang dimasukkan, yang diganti misalnya, yang ini ini tidak perlu, buang saja, ini yang diperlukan. Nah, apakah memang bentuknya satu mata kuliah khusus atau memang mata kuliah itu isinya saja yang dirombak berdasarkan hasil penelitian atau PKM. Nah, itu yang perlu jelas maksud saya, Bu. Ada enggak arahan kira-kira? Mohon maaf, Pak. Saya mau konfirmasi nih ya dengan Bu Indra kemarin. Nah, kalau menurut versi Bu Indra, itu yang Bapak omongkan pertama, Pak. Jadi memang mata kuliah nian, Pak, dibentuk berdasarkan itu tadi, Pak, penelitian atau PKM. Itu versi jawaban Bu Indra, Pak. Oh, kalau itu menurut saya bisa pastikan nggak ada. 3 aja. Ya. Paling 3, ya betul. Sudah ada Bapak pernah tadi sebutkan tadi ya, mata kuliah apa itu yang intinya refleksi penelitian, begitu ya? Ya. Apa yang tadi Bapak omongkan? Arkeologi. Iya, itu ya. Iya, betul Bu, arkeologi misalnya naskah. Tapi sesungguhnya itu kalau yang setahu saya memang mata kuliah itu sudah ada dari awal. Oh. Nah, ini yang jadi soal. Memang kita selama ini memang ada PKM atau penelitian-penelitian yang berkenaan dengan itu, tetapi tidak sampai pada merubah mata kuliah itu, karena mata kuliah itu setahu saya yang dari awal itu ya mata kuliah di SPI ini ya itu tok gitu maksud saya, Bu. Belum ada yang baru. Iya, Pak, tapi itu. Ya mungkin di tempat lain juga kayaknya seperti itu. Sedikit sekali ada perubahan seperti itu. Iya, Pak, tapi ya mohon maaf, Pak. Yang dikehendaki oleh pemangku akreditasi program perguruan tinggi ini yang 5 tahun ya? 3 tahun terakhir ya, Pak? Jadi itu Pak, ini boleh buka kartu dikit. Kemarin itu ketika sama ini kan poin di borang juga ada nanyakan ini. Jadi ya terpaksa lah di bukti-buktinya. Seolah-olah bahwa mata kuliah ini misalnya ya memang hasil penelitian, begitu Pak Mulyadi. Iya. Mungkin karena itu 3 tahun terakhir, Bu ya, 3 tahun terakhir ya, karena ya mungkin 3 saja kayaknya Pak ya. Ya artinya simpulannya begini, Bu. Ya ada apa sih? Artinya bisa-bisa kita diadakan tapi tidak maksimal 3 tahun itu ya. Iya. 3 tahun berturut-turut. Ya, gitu aja ya Pak, saya isi ya. Ya. Bentar ya Pak, saya ketik dulu. Bisa-bisa kita nyiapkan bahan bukti fisik yang sahihnya saja artinya, Bu ya. Nah, kalau itu ketika Bapak nanti nyusun borang mau tidak mau Pak. Harus ya. Ditanya Pak. Ya. Untuk yang ini kan untuk memberikan sinyal-sinyal dulu, Bu ya. Iya Pak, gitulah kira-kira. Tapi habisnya tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 2025. Kan sudah diperpanjang nih kan? Ya. 2025. Sudah keluar perpanjangannya?
2025 Bu. 2025. Oh, masih Lama. lama Iya. Pak, yuk kita habis 2004 ya gitu nih. Iya. Mungkin tidak Jokowi lagi kakek Bu. Iya, mudah-mudahan kebijakannya berubah lagi kan. Iya ya Pak. Iya. Ntar ya Pak, saya isi dulu ya. Iya. Saya ketik dulu. Hamil. Udah gawe dah kadang-kadang kalau kita itu Bu, gawe kita nih juga tuh gawe lolo ya. Oke Pak, lanjut ya. Ya Bu. Ya, kita ke kolom 100 ya Pak, karena kolom 99 Bapak isi 4, kolom Iya. 100 langsung. Ini kepuasan mahasiswa. Tingkat kepuasan pengguna pada aspek Ya, rumus sebagai berikut. Di mana kayaknya kalau untuk yang mahasiswa semua aktivitas karena sudah online ini kayaknya aneh juga nih Bu. Puas semua mereka. Kepuasan masih terhadap proses kan itu. Yang pasti nggak ada komplain Bu. Belum pernah ada komplain, artinya puas semua kan? 4 lah Bu. Untuk ujian make si layak, untuk itu make simak, untuk ini make apa gitu ya? ya Kita cuma ini mungkin pengantar. survei Pak dokumennya. Oh, iya. Apakah Bapak memiliki dokumen yang menanyakan tentang ini Pak? Mungkin nanti upgrade saja Pak menurut saya survei apa item surveinya gitu loh. Itu aja sih Pak kira-kira. Iya. Saya punya hipotesis mungkin Bu, puas mereka Bu. Kalau Iya, kita survei, kalau kita survei pasti mereka bilangnya puas karena mereka juga takut Bu kalau bilang enggak puas. Ya selesai dia. Kita ini kan harus dokumen Pak. Nah, ini Justru kita yang enggak puas sama mereka kadang-kadang Bu. aja Pak. Ini sarannya itu aja ya Pak ya. Tambahkan apa surveinya Pak ya Pak. 4 ya Bu ya. Iya Pak. Berarti kami tetap juga harus menyiapkan ini Bu ya. Mensurvei lagi ininya ya. Iya, untuk dokumen ke depan Pak ini Pak yang saya bilang ini. Tapi secara logika itu mudah-mudahan bisa anu nih. Hipotesisnya puas lah. Bagaimana Pak? Apa saya isi 4 atau 3 ini? 4 Bu. 4 mudah-mudahan bisa nanti di ini kami lengkapi itu. Ya, itu ya Pak. Ini survei nih Pak. Iya. Kalau survei kan sekarang sekali Bisa Google. itu pakai WA perangkatan ada gitu kan bisa atau pakai Google apa Form ya. Misalnya. Pak, bisa dibuat itu. Iya. Iya. Nah, ini juga 4 dilakukan juga. Oke ya Pak, berikutnya. Ini yang terakhir Pak, poin 55. Hasil pengukuran dianalisis ditindaklanjuti minimal 2 kali per semester. Minimal 2 kali setiap semester serta digunakan untuk pembelajaran dan peningkatan hasil pembelajaran. Kepuasan mahasiswa ya. Tadi lah ya dianalisis hasilnya. Analisis ini nih. Iya. Bisa 4 Bu. Kayaknya bisa 4 ini. Ya, oke ya, saya simpan kalau. Iya. Intinya dokumen-dokumennya itu Dokumenan. Iya. Bapak Kaprodi. Aman itu Bu. Ya mudah. Ya siap. Ya. Ya baik, Pak, itu saja ya untuk poin saya ya Bapak-Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi lah ke Pak Mulyadi ya atau Pak Mashur ya atau Mansur sih mohon maaf Pak. Mashur ya. Mashur pakai shin. Pakai shin titik 3 Bu. Mashur. Siap Pak.
Monggo, Ya. Pak Mul. Langsung. Nanti Bapak bisa dari sana lagi, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ini Iya. Mulyadi, mungkin kita tutup saja ya, langsung saja saya serahkan ke Bapak Pengelola Prodinya. Ya, ya baik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anissa Astrid, ST MPD sebagai audit kami pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Bu. Kami banyak pencerahan untuk hari ini, dan mungkin untuk menutup ini kami persilakan Pak Kaprodi sekalian ini, Pak. Terima kasih Pak Mul. Ya. Baik, terima kasih Bu Auditor ya, Auditor lah ya, Ibu Auditor atas masukan dan proses audit pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mungkin banyak masukan-masukan yang perlu kami perhatikan, ya, kekurangan-kekurangan atau arahan-arahan, karena bagaimanapun juga tentu Ibu Auditor sudah mendapat arahan dari lembaga atau LPM, lembaga jaminan mutu, sehingga ada hal-hal yang memang perlu kami lakukan. Dan satu permintaan kami Bu, nanti tolong dikirimkan hasil catatan-catatan yang Ibu buat itu, ya bila perlu memang secara detail Bu, supaya kami bisa secara apa istilahnya bisa rigid ya melakukannya, itu apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu disiapkan, sehingga untuk ke depan paling tidak ya kalau memang untuk borang mungkin masih agak lama, tetapi tentu kita harus mempersiapkan dari jauh, dan ini tentu nanti audit ini kan akan dilakukan secara berkala mungkin tahun depan, sehingga tahun depan ya kami minta kalau bisa ya Ibu lagi, jadi tahu perkembangannya ya, tahu perkembangannya kira-kira seperti itu. Oleh karena itu kami minta betul arahannya atau catatan-catatannya itu nanti dibuat secara rigid, kira-kira apa sesuai dengan masukan yang Ibu dapat dari LPM, apa yang perlu, yang kekurangan tadi kira-kira solusinya gimana, kira-kira seperti itu Bu, sehingga kami bisa langsung, atau contohnya bila perlu seperti itu ya. Seperti tadi apa yang saya tanyakan tadi kan, dengan pertanyaan itu kan jelas bahwa yang dimaksud itu adalah pengembangan kurikulum, pengembangan mata kuliah, memang bentuk satu mata kuliah baru betul yang dihasilkan dari penelitian atau LPKM. Nah, hal-hal yang detail seperti itu yang kami butuhkan Bu, kadang-kadang ya, dari semua aspek, kira-kira dari semua aspek itu. Mudah-mudahan borang ini atau bahan auditor internal ini nanti bisa kami perbaiki sebelum ada proses audit lebih lanjut, sehingga pada saat sudah auditor nanti ya mungkin ya hanya bentuk verifikasi saja. Mungkin itu saja Bu harapan kami, dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ibu mengaudit program studi kami pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala masukan dan arahannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi saran, arahan dan masukan tadi bisa kami tindak lanjuti, sehingga untuk ke depan hasil evaluasi ini semakin hari semakin baik. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Kaprodi Sekprodi, apa boleh saya minta screenshot dari Zoom-nya? Ya. Belum di screenshot, mohon maaf, tolong Ibu. Ya. Hadiah screenshot ada dan bukti hadiah. fisik ya. Bukti sahihnya nanti kurang Bu. Ya. Apa ini? Iya. Susah Ya, Pak Mul. untuk membaca. Bentar Pak ya. Ya, nanti Pak Mul yang anunya. Hadiah buat juga hadiah. Hadiah gabung hadiah. Sama itu Pak, ketika lagi display ya Pak, display apa namanya? Oh, displaynya Pak Mul di ini kan. Tampil kan Pak Mul? Ya. Minta tolong saya. Iya. Iya, biar sahih buktinya kan. Iya. karena bahasa LPM itu kan sahih. Karena bahasa LPM itu kan sahih. Kalau nggak sahih kan agak ada doib dikit nggak diterima nanti. Oke, iya. Ya siap. Ya. Hadiah. Oke. Terus yang ini ya kita ini juga yang apa? Yang banyak ini ya. Coba hadiah. Iya. Juga betul. Oke, yang full ya.
Nanti dikirim Ya. foto Pak Mul ya, Ya, ke WA. siap Bu. Ya, siap. Ya, Sudah, Pak Mul? baik. Terima kasih ya Bu. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf ini karena sistem daring ya, snacknya masing-masing ini. Iya, kita kirim online. Transfer aja, transfer. Ya, Oh iya, Bu Astrid. sekali lagi terima kasih Bu. Saya mau tanya, Pak Mul, sebelum ditutup, Ibu di Tarbiyah ya? Saya home base-nya di Tarbiyah, Pak. Di Bahasa Inggris PBI, ya? Pak, bahasa Inggris. Iya, cuman orang Oh, PBI. Kalau saya dulu di Tarbiyah juga, saya juga dulu di Tarbiyah, Bu. Tapi beda-beda tipis. Kalau Ibu PBI, saya PBA. Beda satu huruf aja. Beda satu huruf aja. Iya, dari buku Bapak. Iya, 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 iya. Iya, Pak. Iya. Ya, Oke. ya baik. Ya, mungkin ada kesibukan lain, Bu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Anissa Astrid ya yang sudah mengaudit kami dan kepada Pak Kaprodi juga, kepada staf Adia, ya, kemudian dari fakultas. Mungkin sama-sama kita baca hamdalah ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan, Ya. terima kasih ya, secara keseluruhan sudah selesai dan kami akhiri. Kami saya juga sebagai katakan pemandu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Pak. Ya, mari sama-sama.